Selamat malam traveler. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Oke traveler, kali ini kita jalan-jalan malam ceritanya, dan kita akan sedikit belajar tentang sejarah, dimana sejarah tersebut udah hampir punah tertelan zaman ya. Jadi kita akan belajar tentang ilmu perkerisan. Nanti kita ada narasumber ataupun salah satu narasumber yang bisa menjelaskan tentang keris ya. Jadi tetap ikutin terus keseruan kita malam ini di daerah Ponjong tentunya. Karena pakubuanan itu biasanya lebih gagah. Nah, kalau dilihat ini, tapi nyuwun sewu, ini gaya HB3, tapi ini adalah tombak daur ulang atau ring post, dimana kita bisa melihat dari perbedaan gradasi besi di sini, dan kita masih bisa melihat antara bagian-bagian yang ada kikiran dan lain sebagainya. Walaupun di sini halus ya, ada bagian-bagian. Dan di situ besi yang istilahnya besi yang didaur ulang tersebut, itu kalau rempos pasti masih meninggalkan pamor-pamor lama. Itu akan terlihat gaji-gaji seperti ini. Walaupun ini di besi baru, kelihatan di besi baru, tapi dia akan meninggalkan pamor-pamor lama yang ada pada pusaka-pusaka dulu. Tapi kalau besinya itu sudah tidak meninggalkan dan dia keleng, terus di situ ada pamor-pamor baru yang mencirit atau ngakodiat di situ, itu bisa dipastikan. Nanti kita bisa melihat dari besi tersebut. Kalau besinya memang itu besi lama, bisa jadi itu menggunakan partikel lama dulu, bahan lama, warisan dari empu-empu lama dulu yang dibabar menggunakan nikel baru. Jadi itu hiasan baru tapi menggunakan besi-besi lama zaman-zaman empu. Itu masih biasanya masih istilahnya empu-empu seperti empu Madeni, itu masih dia masih menyimpan untuk besi-besi tersebut. Nah, ini hubungannya Pak Lurah gitu. Di sini Gonja. Kenapa kemarin saya kok mengatakan ini rengkos daur ulang? Jadi pertama, ini keris ini nyuwun sewu, kalau kita melihat ini besinya besi lama, tapi pakemnya saja yang tidak pakem. Ngoten lho. Untuk dapur Jangkung Segoro Winotan ini tidak mau masuk karena di sini banyak sekali ada lambi-lambi gajah yang dibuat, ada segala macamnya. Ini roto ekstrim. Dan kalau kita melihat juga keris ini seperti diproses, karena dalam besi ini lugut sekali. Keris ini kalau kita raba ini lugut sekali, seperti prosesan dengan cairan kimia, makanya dia tidak seimbang orang ini. Kalau besinya ya ini besi tua, dan ini pamornya sebenarnya dulunya pamor adek ya sebenarnya dulu, tapi karena banyak sekali dilakukan pemrosesan di sini, maka pamornya malah justru hilang menjadi Segoro Winota. Dan ketika empu itu nyaton, ini karena nyaton ini nih mas, bisa dilihat nanti ya, bisa dilihat ini dia mengkang jagat tembus mas. Padahal yang namanya keris itu adalah terdiri dari saton dan selorok di tengahnya. Selorok itu terpisah daripada satonnya. Jadi ketika dia membuat saton mengkang jagat, tapi harusnya seloroknya tidak. Karena selorok itu adalah baja yang dijepit dari saton tersebut. Nah, itu. Makanya kita menemui keris-keris dengan keris-keris yang memang dibuat, pamengkang jagat itu dibuat. Padahal pada zaman era yang lalu pamengkang jagat itu adalah keris cacat sebenarnya. Tapi
tapi karena ya itu tadi trik-trik daripada penjual zaman dulu dan dibumbui oleh aktor-aktor dukun yang memang dia tidak mempelajari pakerisan, maka pamengkang jagat malah justru diistimewakan. Dan karena namanya pamengkang jagat sing iso mengkangi jagat ini seperti itu. Dari garap, ini dari garap, ini jelas lo ini tidak seimbang. Itu sudah jelas. Kalau lo ini seimbang, ya itu terlihat demes. Ya akan terlihat demes. Ini ceritanya dulu Barsos gitu. Dulunya Dulunya dititipin yang Mbah Lurah, yang Mbah Linjan Morotua Putri tak silih kayak aku lah. Saat dulunya meninggal, nakoke. Makanya ini karena ada penempaan ulang, makanya di sini Slorok itu ikut mengkang. Padahal di sini kelihatan sekali, nah, untuk membedakan antara Saton dengan Slorok. Itu nanti ketika diwarang, ini kan sebenarnya ini bener banget ini pinter banget yang ini. Ini adalah warangan muda yang digunakan, Mas. Kalau menggunakan warangan muda, nanti warnanya itu akan kelihatan sekali. Karena apa? Unsur baja itu kalau dikasih warangan muda, dia kalau tidak hijau, dia akan menjadi abu-abu muda. Nah itu. Makanya gradasi warna daripada Slorok dengan Satonnya itu akan berbeda. Seperti ini. Monggo silakan. Ini yang tengah ini Saton. Nah ini warnanya kan berbeda. Ini yang ini Slorok, ini Saton. Nah di sini dia juga bajanya itu sampai keluar karena ini memang penempaan baru. Jadi diproses entah itu dulu kerisnya lurus terus dibuat low atau gimana, itu bisa jadi. Maka dia ada penempaan ulang. Kalau mau diputar biar bisa melihat. Nah, itu aja jelas kelihatan. Yang rempos ini keris ini adalah keris rempos era Empu Lama, Empu zaman dulu. Maka ini dapur ini saya bingung ikutnya sepokal atau caluring. Ini adalah lot 13 di mana dia memiliki tikel alis tapi dia tidak memiliki greneng. Padahal yang namanya sepokal itu lot 13 dengan gandek polos, dia tidak memiliki tikel alis tapi dia tidak bergereneng. Nah ini kalau ikut caluring, caluring memang ada di sini ada tikel alis tapi di sini harusnya ada gereneng. Nah, ini saya bisa pastikan bahwasanya ini adalah daur ulang pada masa lalu. Entah ini keris lurus dibuat lock dengan disambung atau ditambah lagi. Itu atau memang ini dulu itu keris istilahnya keris-keris era keris-keris Medyunan atau yang sifat daripada apa namanya ini bilahnya itu kalau keris-keris Medyunan biasanya ngelimpo, Mas. Ya kerisnya ngelimpo supaya bisa panjang, makanya ditempa lagi gitu menjadi keris. Karena kalau keris lurus dilokan itu jelas nggak akan nyampe nanti panjangnya. Dan ini bisa saya pastikan bahwasanya ini adalah garap Empu Lama dengan melihat keserasian daripada lutnya juga, dan dilihat dari garapnya itu kita bisa pastikan bahwasanya ini adalah garapan dari Empu Lama zaman dulu. Tapi kalau kita melihat daripada dapur ini bisa jadi sih kalau nanti orang gandengi yel-yelan ra ketemu ya berarti ya kita terus menyebutnya ini adalah keris yasan gitu aja. Ini keris yasan atau ini keris istilahnya keris pesanan khusus. Biasanya orang akan menyebut padahal dalam dalam pakem dapur ini jelas tidak masuk dalam pakerisan. Besi lama, ini jelas menggunakan besi lama. Kalau ini kita bisa melihat besi lama itu biasanya kalau diwarang dia akan
mengeluarkan warna yang berbeda. Jadi dari oksidasi atau pengausan sebuah metal atau sebuah besi. Ini antara slorok, antara saton dan lain sebagainya, itu biasanya dia akan menimbulkan, ketika diwarang, menimbulkan gradasi warna yang berbeda-beda. Itu ada yang muda, ada yang hijau, ada yang biru, tergantung campuran daripada metalurgi pada saat dulu penempaan keris pertama. Seperti itu. Monggo bisa dihubungkan. Ini bisa melihat, ini juga keris rempos. Nah, ini keris baru yang menggunakan metal lama, ini sayang sekali tidak datang di sini. Itu ciri-cirinya, dia memiliki pondasi saton atau gradasi besi dengan pamor itu yang sempurna. Tapi biasanya pamor daripada keris tersebut itu pure, dia menggunakan nikel. Itu seperti keris sengkelatnya Pak Surek pada saat kemarin Sarasian itu beliau bawa itu adalah contoh daripada keris baru, keris garapan baru, tapi menggunakan metal atau besi tinggalan daripada empu zaman dulu. Ini sayang sekali tidak hadir beliaunya. Sebenarnya bisa untuk diputer, untuk diperlihatkan, karena biasanya ciri-ciri daripada keris baru itu dia akan ngakodiat semuanya. Akodiat itu jadi pamor yang lebih cerah atau lebih terang. Biasanya menggunakan nikel kalau untuk zaman sekarang seperti ini. Tapi kalau masa lalu memang itu campuran dari titanium dan nikelnya, memang dalam meteor itu memang agak istimewa pada saat itu. Mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini, monggo silakan kalau mungkin ada atau apa gitu. Masalah tangguh berarti besok Jumat yang besok. Itu mau dibabar sekarang tangguhnya. Nanti orang karena ini tidak komplit kalau nanti kita akan bakar tangguh. Ini keris ini dapurnya adalah Jalak Tilam Sari. Jadi Jalak Tilam Sari, saya tidak membawa tilam ke Timur. Itu apa mas? Coba kita. Ini kalau saya pengen bakar dapur, ini juga Jalak Tilam Sari. Ini ada dodolnya di tengah. Ini pamornya sodo lanang. Ini sebenarnya kalau ini di warang saya nggak ngerti. Kalau ada pengkonnya, ini berarti apa mas? Kalau ada pengkonnya, ya tidak. Yang dimaksud Tejo Kinurung itu apa? Tejo Kinurung itu ada pamor sodo lanang di tengah, tapi dibungkus sama pamor wengkon di pinggir. Itu namanya Tejo Kinurung. Kalau tidak ada pengkonnya di pinggir, makanya kalau kita akan melihat sebuah keris belum diwarang itu ya sulit. Sulitnya apa? Ini nanti bisa jadi ini ada wengkonnya di sini. Pamor wengkon itu adalah bingkai pamor yang ada di pinggiran, ini namanya wengkon. Nah, ini ada garis. Ini garis ini, garis lurus ini, pamor yang garis lurus ini soto lanang ini. Nah, ketika dibungkus dengan wengkon, pamor wengkon itu namanya Tejo Kinurung. Ini untuk tangguh garis ini Kartosuran, tangguh Kartosuran. Kartosuro sama seperti keris ini juga. Ini juga tangguh Kartosuro, karena di sini dia sudah sedikit buntut kurang. Ini gayanya bisa jadi ini apa
seperti tuban ya mas. Iya. Tuban memang juga ada yang seperti ini. Tapi kalau tuban itu di sini kucing mati biasanya. Tipis. Kenapa? Nanti itu terakhir. Tinggalannya lurai ini. Yang mirip seperti ini ada nggak? Sing putih niku. Mboten sing anten nih, anten nggih niku. Sing niku sing anten Yang penting ini kainnya. Oh, yang enggak. Ini. Ini brocol kalau ini. oh brocol. Ini brocol. Iya ini. Makanya nek mau babar tangguh itu harus komplit kerisnya. Ya, nanti kita bisa gerambiangan dulu ya. Ini masalah tangguh akan kita bahas besok sebenarnya. Tapi di sini kita akan suplik masalah tangguh. Jadi tangguh daripada keris lurus. Keris lurus itu ada brojol. Brojol itu seperti ini. Ciri-cirinya dia gandiknya polos. Cuman ada pejitan tanpa tikel alis. Nah, tikel alis itu apa toh mas? Tikel alis itu adalah garis atau goresan yang ada di atas pejitan ini. Ini namanya tikel alis. Itu kalau seperti brojol seperti ini, brojol ini pipih. Dia tanpa odo-odo. Odo-odo itu apa toh mas? Odo-odo itu geger sapi yang ada di sini nih, di tengah ini. Atau benjolan, geger seperti ini. Nah, ini namanya odo-odo. Ini namanya odo-odo. Nah, ini kalau polos seperti ini tanpa odo-odo ini kalau tidak ada tikel alis itu berarti dia adalah dapurnya brojol. Tapi kalau di sini ada tikel alis seperti ini itu berarti tilam upe. Nah, tilam upe mirip sekali tilam upe, tapi di tengahnya ada geger sapinya, ada odo-odonya, itu berarti tilam sari. Nah, kalau seperti tilam upe, dia tidak ada odo-odo tapi di sini ada tingilnya, itu namanya jalak tilam sari. Nah, kalau jalak tilam sari itu di sini ada tingilnya, ada benjolannya itu digonjol sebelah belakang yang atas. Nah, itu ada tingilnya. Sebenarnya kalau diwarak bagus ini. Itu kita membahas masalah dapur daripada keris lurus, nonton keris lurus dengan bergandik polos. Jadi ada brojol, ada tilam sari, ada tilam upe dulu brojol. Brojol itu saya ulangi, brojol itu dia bilahnya pipi, ada pejitan di sini, tapi tidak menggunakan tikel alis. Ini namanya brojol. Nah, kalau pipih seperti ini, tapi dia menggunakan tikel alis seperti ini berarti tilam upe. Kalau menggunakan tikel alis pejitan, tapi di sini ada agak nyembung atau geger sapi, ada odo-odonya, itu berarti tilam sari. Kalau di sini tanpa odo-odo, cuma ada keruingan. Nah, sebenarnya keruingan tilam sari itu bukan odo-odo, sebenarnya keruingan. Keruingan itu di sini dari pinggir bilah ini memang dibikin tipis. Gitu. Kalau di situ di sini ada tingilnya, berarti itu jalak tilam sari. Nah, nanti ada juga jalak dinding, ada juga yang seperti itu. Tapi di sini kalau jalak dinding itu mirip sekali dengan brojol seperti ini, tapi dia agak limpong. Di sini ada tingilnya. Karena ini kita sebenarnya agenda hari ini tidak bahas masalah dapur, makanya ini pusaka ini tidak komplit, kita tidak lengkap ini karena kemarin agenda kita adalah pembahasan untuk
untuk membedakan keris lama dan keris baru. Kayak gini itu nyuwun sewu Pak Lurah. Nah, ini tadi saya buka kok ada keris luar biasa ini. Tabungan ini nih. Tabungan kula. 1, 2, 3, 4, 5. Apa Mas? Pendowo Lare. Lare. Narito itu ada cokolannya. Ini Pendowo. Ini Tangguh Pajajaran. Karena membedakan Pajajaran sama Segalo itu sama. Pasikutannya kaku. Jadi loknya itu dia loknya kaku. Tapi Pajajaran itu loknya agak lebih ngelok daripada Segalo. Kalau Segalo bahkan tidak kelihatan sama sekali loknya itu lebih gede. Tapi kalau Segalo biasanya itu di sini Mas, di gandiknya itu dia maju nono, di gonjonya lebih anu. Tapi kalau dilihat gonjonya yang panjang ini mirip Segalo, ini mirip sekali Segalo. Kalau dilihat gonjonya kok panjangnya seperti ini sebenarnya, tapi kemiringan atau kenonongannya belum ora Mas Segalo. Kalau dari pamor, ini pamornya enggak sih pandes, ini jelas pamor Jawa Baratan, pamor Kulonan, ini adalah pamor Kulonan. Dan dilihat dari bulan yang pipih, nonton nggih. Tapi Cirebonan ini enggak, kalau Cirebonan enggak Mas. Kalau Cirebonan enggak. Ini antara Segalo dan Pajajaran, tapi saya kok lebih cenderung kepada Pajajarannya kalau ini. Karena kalau Segalo itu yang panjang adalah di depan, bukan di belakangnya. Karena ini memang Pendowo itu kebanyakan daripada keris Pendowo itu memang gonjonya belakang dia lebih panjang. Karena Pendowonya kedua 5. Karena loknya ini 5. tapi kan gandengnya beda. Gandengnya kan polos. Maksudnya pulang. Apa kain ketuanya? Pulang geni itu ada dua macam, pulang geni versi Solo dan versi Jogja. Kalau pulang geni versi Solo itu loknya 5, kalau pulang geni versi Jogja itu kerisnya lurus tapi dia ngelimpo, kayak keris Medinan itu dia ngelimpo dan di situ mirip-mirip seperti Brojon tapi dia ngelimpo. Loknya ngelimpo biasanya condong lelehnya agak condong dan di sini dia punya ingil di gelengnya. Itu pulang geni versi Jogja. Nah kalau saya pulang geni versi Solo itu loknya 5 dengan gandeng polos. Iklan dulu kali disambi. Oh iya, monggo. Tunjuk. Nah, ini bagus ini kerisnya. Nggih. Tapi karena di sini diwelat terus tiap anu itu sampai bisa tipis kok keris Cirebonan ngasean. Lah kuwi permasalahane. Makane nek Gunung Kidul tobat. Oke. Iki sor-sorane kaya Medinan tapi kok wilane kok kaya Kulonan, kaya Cirebonan Pajajaran kan ngono kan sampai seperti itu. Makanya kita kalau di Gunung Kidul itu wah nek ora nemokne keris-keris sing bener-bener utuh itu wis mengenenge mung mumet. Karena kan kita melihat nggih, pokoke kan di Mataram. Nanti Mataram itu nek ngetan ya Madiun, nek ngulon Cirebon. Itu kan hampir sama sor-sorannya. Dari gonjo, nyepitronya dan lain sebagainya itu kan hampir sama. Yang membedakan di situ adalah gaya daripada gonjo tersebut. Karena kalau Madiun sama anu itu dia tidak presisi gonjo. Dia pasti jomplang kayak gitu loh. Biasa.
Sing brojol nggih niku brojol. Nek pulang genine mau tangguh mana nggih niku? Saya tidak bisa mengestimasi Mas pulang geni yang putih toh. Yang niki mau. Yang putih. Yang hitam nggih niku. Nggih niku. Majapahit. Kalau dilihat dari ganja, gonjonya, dia yang putih lurus, itu gayanya Majapahit. Dilihat dari rengkoloknya, dia juga mirip-mirip dengan Celon Agungan itu Majapahit, Mas. Biasanya. Dan dilihat dari besinya juga. Ini besinya kan lumer terus, Mas. Besi yang lumer ini saya meyakini ini keris eranya Majapahit. Mbah Yaya sudah konsen. Dan kita akan melihat keris muda ya di sini. Ini tahu Mas? Tadi dan yang mana tadi dan Smart berbudaya. pulang geni itu artinya adalah Dupa. dia adalah dupa asap dupa. Jadi asap itu bisa diartikan asap dupa itu berarti dia adalah Wangian. pewangian. Itu mungkin pada saat itu empunya pengen siapapun yang membawa pusaka tersebut bisa harum namanya di masyarakat. Kalau itu digunakan oleh seorang pemimpin seperti sampean lurah gitu ya bisa harum namanya. Contoh so entuk pulang dadi bupati. Pokoknya gue tiga. Sinom. Jalan Sinom. Ada keris jalak sinom. Keris jalak sinom itu kerisnya lurus tanpa lok. Dia ada sogokan dua, memiliki kembang kacang dan satu lambe gajah. Dia memiliki gerbang di sini. Ini pamornya Lar Gangsir. Pamor Lar Gangsir. Tinatah. Tinatah jenis emas ini, emas asli kan. Bisa dilihat tidak ada gradasi hijau dalam kuning. Jadi ini adalah emas asli, emas asli. Karena kalau di sini kuningan, rodonya ini kuningan, itu bisa dipastikan bahwa keris ini adalah keris palsu atau keris bohong. Ini untuk membedakan keris asli empu dengan keris palsu untuk pamor-pamor miring seperti ini itu sangat mudah Mas Mata. Kita bisa melihat satonya antara dua gradasi pamor ini. Kalau pamor buatan empu itu juga akan satonya rapat ya, tapi kalau keris buatan Eng Tongtong buatan Pandi di situ dia pasti akan mecah di tengah seperti ada sekat. Makanya ini bisa dipastikan ini eranya kalau kita melihat apa dia pamornya yang sudah menggunakan unsur nikel di sini. Ini bisa dipastikan ini eranya lebih 7 akhir. Karena campur tangan nikel kalau HB7 awal itu dia masih menggunakan apa namanya? Meteorit dari Kanjeng Jaya Pamor yang memang dicampur dengan nikel. Udah ada campuran nikel di situ. Tapi dia tetap menggunakan pamor dari meteorit. Tapi kalau udah HB7 akhir ke HB8 dan HB9 itu biasanya pamor sudah menggunakan meteorit. Makanya pamornya dia akan terlihat apa dia ngebior sekali. Delik kalau orang bilang. Ini keris yang sangat bagus. Presisinya juga istimewa.
terang banget. Seninya ini kosike sabar. Tabraten ket mah. Wiwit kae. Sinau keris yang menawi nempaken keris kedah diparinge nginggil jempol. Kita Pak Sulo. Monggo. Ora apa-apa batin ora apa-apa. Ibarat wong urip aja wedi ngimpi. Nah, ngimpi duwe kaya ngene ora apa-apa ngimpi. Ini sama ini nek ngubengke karo sing keris baru ini. Jadi nanti biar tahu gradasi daripada pamornya. Kalau itu pamor dengan besinya dia lumer nyaton. Nyatonnya lumer jadi satu. Dia gradasinya bener-bener anu. Tapi kalau yang ini walaupun ini adalah garap halus garap anu, tapi ini bukan istilahnya bukan era empu sepuh gitu. Biar tahu. Ini sama-sama menggunakan itu. Dan gayanya sama-sama gaya api. Iki untuk jaman Pak. Siap tuh. Mbokne, mbok. Pak Lurah meneh berarti. Ini lurah. Pokoke lurah. Dukungnya Pak, bareng. Penting. Itu loro ya. Nek kita niki lawan iki. Iya nggih. Sini. Aku nak jeneng ora ngerti rasa. Kalau kiai ini Gregel. dirapat gegele iki. Sinambi mirsani duwu. Iki wae jeneng kok rene iki napa Pak Jawa niki melenceng titik ora apa-apa. Malam traveler, jadi kali ini kita sedang mengulas salah satu budaya yang ada di Gunung Kidul, yaitu tentang perkerisan. Dan kebetulan ini ada salah satu sosok yang sebenarnya mengerti banget ataupun tahu banget tentang seluk-beluk keris. Jadi kita berkenalan langsung ya sama beliau. Oke, mohon maaf, namanya siapa Mas? Nama saya Joko, tapi di luar atau di lapangan sering dipanggil Bang Jack. Oke, baik. Kalau begitu kita ketemu dengan Bang Jack, salah satu ahlinya tentang keris. Bukan ahli Mas. Oh, bukan ahli. Bukan Berarti ahli. memang kita sama-sama belajar Ini tentang sama-sama keris. belajar tentang pakerisan atau tosan aji. Jadi kalau boleh tahu, Mas, sejak kapan sih menggeluti dunia perkerisan ini? Saya sebenarnya saya dulu backgroundnya adalah bakul keris pada sekitar tahun 91. Dulu bersama teman-teman saya ada di bawah pohon beringin Pakualaman itu, kita sama-sama dudulan keris lah seperti ini. Terus karena saya kan punya prinsip yang namanya bisnis itu, prinsip saya adalah know your product. Jadi kamu harus tahu benar dengan produkmu. Makanya ketika saya menggeluti tentang jual beli keris pada masa itu, saya harus tahu benar tentang apa toh keris itu, yang seperti itu. Jadi kalau seandainya masyarakat awam seperti saya ingin membedakan mana keris yang sudah sepuh dan mana yang keris yang baru ya, mungkin ya bisa dibilang seperti itu kuncinya seperti apa sih Mas? Nah, ini benar pertanyaan yang bagus sekali, karena untuk era ini atau saat ini banyak sekali muncul keris-keris baru yang disepuhkan ya Mas, atau biasanya dikamal dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Salah satunya adalah menggunakan belerang sama garam juga. Nah itu, tapi di situ tetap ada perbedaan. Jadi keris sepuh, keris lama itu kita melihat saton. Saton itu perpaduan antara besi dengan pamor yang dulu menggunakan meteorit. Kalau sekarang biasanya menggunakan nikel di situ. Itu satonnya pasti dia gradasinya sempurna atau di situ seimbang. Tapi kalau keris-keris baru yang biasanya disepuhkan itu biasanya gradasinya dia menang pamornya, menang nikelnya. Jadi nikel itu lebih ngangkat daripada besinya. Itu bodohnya saja. Cara bodohnya saja untuk orang-orang awam untuk membedakan mana keris yang baru dan mana keris yang sepuh, seperti itu. Oke, baik. Mungkin cukup ya pengetahuan tentang keris buat saya.
Dan mungkin nanti suatu saat kita bisa silaturahmi lagi, kita belajar bareng lagi tentang perkerisan. Siap. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk sedikit infonya, semoga bermanfaat bagi masyarakat luas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Mas atas waktunya dan mohon maaf mengganggu waktunya. Sama-sama Mas. Salam lestari, salam budaya, salam kesamaan. Oke, demikian tadi traveler sedikit wawancara kita dengan salah satu penggelut ataupun yang bisa kita belajar tentang masalah keris. Dan seperti yang kita tahu, keris ini adalah salah satu warisan budaya yang harus dilestarikan. Dan anak-anak milenial zaman sekarang udah menganggap keris ini sudah punah. Jadi alangkah lebih baiknya bagi kita anak muda untuk tetap melestarikan budaya kita. Terima kasih, sampai ketemu lagi di ulasan budaya selanjutnya. Piknik anti ribet.